semuanya, bertemu kembali dengan saya Desi Wulandari dalam teks cerita fantasi. Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teks cerita fantasi. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelum masuk kepada pembelajaran yang lebih dalam, kita akan bahas dulu mengenai apa itu cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan dalam teks deskripsi fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau fiksi. Berikutnya, teks cerita fantasi memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama, ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Nah, cerita fantasi ini di dalam dunia imajinatif diciptakan penulis supaya mengandung hal-hal yang bersifat supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemukan di dunia nyata. Unsur yang kedua adalah ide cerita. Ide cerita teks fantasi berupa terbuka terhadap daya hayal penulis. Artinya tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide cerita ini juga bisa berupa irisan dunia nyata atau dunia hayal yang diciptakan pengarang. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Latar di sini adalah lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Yang berikutnya adalah tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh juga pada waktu dan tempat yang berbeda zaman, bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang. Selanjutnya bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian yang sebenarnya. Di sini saya contohkan cerita fantasi mengenai Timun Mas. Kita semua sudah tahu, sudah pernah mendengar bukan cerita tentang Timun Mas ini. Nah, Timun Mas itu adalah seorang anak dari seorang janda yang bernama Mbok Srini yang tinggal di tengah hutan. Suatu hari Mbok Srini ini menemukan sebuah timun yang ketika dibelah ternyata berisi seorang bayi perempuan. Nah, singkat cerita, si bayi perempuan ini suatu hari akan diambil oleh seorang raksasa karena pada masa dulu Mbok Srini itu punya perjanjian dengan sang raksasa yang ketika nanti Timun Mas sudah berusia 17 tahun maka Timun Mas akan menjadi milik dari si raksasa ini. Nah, kemudian suatu malam Mbok Srini bermimpi didatangi raksasa dan raksasa tersebut akan menjemput Timun Mas seminggu lagi. Mbok Srini takut lalu menemui petapa sakti dan petapa itu memberikan 4 bungkus kecil berisi timun, jarum, garam, dan terasi. Nah, 4 bungkus kecil yang berisi timun, jarum, garam, dan terasi ini yang akan digunakan nantinya oleh Timun Mas untuk melawan sang raksasa. Singkat cerita, akhirnya Timun Mas bisa lolos dari kejaran sang raksasa dan raksasa itu lenyap. Nah, itu adalah cerita singkat mengenai cerita Timun Mas.
Nah, di samping tadi memiliki unsur-unsur, cerita fantasi pun memiliki struktur. Yang pertama ada struktur orientasi. Struktur orientasi ini merupakan tahap pengenalan dalam cerita, dimulai dari tema, tokoh, karakter. Tokoh biasanya juga akan diceritakan pada bagian orientasi ini. Kemudian bagian komplikasi, cerita fantasi akan berisi konflik di dalamnya yang sedang dihadapi oleh karakter tokoh. Konflik atau komplikasi yang muncul menjadi inti dari jalannya cerita fantasi ini. Nah, kemudian resolusi. Setelah melewati komplikasi dalam teks cerita fantasi, akan disajikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi karakter. Tahap inilah yang disebut dengan resolusi. Selanjutnya, ada jenis-jenis teks cerita fantasi. Jenis yang pertama adalah fantasi total. Dalam jenis ini, cerita, karakter, latar, bahkan semua unsur di dalamnya merupakan fantasi atau tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Sementara fantasi irisan itu memiliki latar dunia fantasi yang nama tempat atau peristiwanya masih ada di dunia nyata. Jenis yang ketiga, fantasi sejaman. Fantasi sejaman ini hanya memiliki satu latar waktu saja. Misalnya, pakai latar waktu masa kini, masa lampau, atau masa akan datang. Yang terakhir, jenis fantasi lintas waktu. Cerita fantasi lintas waktu merupakan kebalikan dari cerita fantasi sejaman. Di dalam cerita ini bisa saja memiliki dua latar waktu yang berbeda. Misalkan, penulis memakai latar waktu masa lampau dan masa kini dalam satu rangkaian. Baik, anak-anak, hari ini cukup sekian untuk materi mengenai cerita fantasi. Kita akan bertemu kembali dengan video-video pembelajaran berikutnya dari saya. Akhir kata, sekian dan terima kasih.